Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solihah, Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian hari ini sehat ya, dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar lagi dengan Bu Sri ya. Tema 2C, subtema 4, pembelajaran 4, 5, dan 6 ya. Nah, sebelum kita mulai, kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di pembelajaran 4 itu ada Ino dan teman-temannya yang berbeda suku dan bangsa ya. Nah, walaupun berbeda, Ino dan teman-teman tetap bermain bersama ya. Nah, inilah yang disebut apa? Bersatu ya. Bersatu dalam perbedaan. Walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, tapi tetap bersatu. Bermain bersama, saling menghormati dan saling menyayangi. Nah, itu ada lagu syair, ada syair lagu ya tentang Indonesia bersatulah. Nah, kalian dalam membaca syair itu mimiknya harus dengan mimik yang tegas, semangat, dan suara yang lantang ya. Seperti ini contohnya Bu Sri. Indonesia bersatulah. Indonesia, Indonesia, marilah bersatulah. Jangan pikir macam bangsa, rasa daerah hilanglah. Bersahabat, bersaudara, sama-sama bekerja. Indonesia, Indonesia, hidup, hidup, hiduplah. Nah, seperti itu bacanya ya. Jadi harus semangat ya, suaranya juga harus lantang ya, mimiknya juga harus nggak boleh lemes atau loyo ya, harus semangat. Oke ya. Nah, tuh di sini ada kalian suruh mendiskusikan tentang syair lagu di atas ya, tadi tentang marilah bersatulah. Contohnya nih, Indonesia, Indonesia, marilah bersatulah. Tuh, siapakah yang diajak bersatu dalam maksud syair lagu di atas? Maksudnya yang diajak bersatu siapa? Tentunya adalah rakyat Indonesia ya, atau masyarakat Indonesia. Nah, terus di bawah nih ada ayo menyimak ya. Itu kita suruh menyimak percakapan antara ayah dan Ino ya. Ayah dan Ino berbicara tentang Madi yang rumahnya baru terbakar. Nah, apa yang dibicarakan ayah dan Ino? Itu tentang Madi yang rumahnya terbakar. Bencana apakah yang dibicarakan? Bencana kebakaran rumah ya. Terus hal positif apa yang Ino dan teman-temannya telah lakukan? Hal positifnya adalah Ino dan teman-teman mengumpulkan sumbangan ya untuk Madi ya. Oke, halaman 139 ya. Itu ada keberagaman suku ya. Ada suku Sunda, suku Dayak, suku Batak, suku Minang, suku Jawa, suku Betawi, suku Bali, suku Asmat ya, dan seterusnya. Nah, setiap suku itu memiliki adat yang berbeda-beda ya. Tapi walaupun memiliki adat berbeda-beda tapi tetap bersatu ya. Contohnya nih, waktu kalian pawai nih Sumpah Pemuda kemarin tanggal 28 Oktober ya. Biasanya kalau nggak pandemi ini, biasanya di sekolah-sekolah tuh mengadakan pawai ya. Mereka biasanya pada memakai baju adat ya. Ada yang pakai baju Betawi, ada yang pakai baju Bali, ada yang pakai baju apa lagi? Papua ya, baju Aceh, baju Jawa ya. Itu adalah keberagaman suku ya dan bangsa ya. Dari pakaiannya juga berbeda, dari logat bicaranya juga berbeda. Oke ya. Nah, contohnya nih, carilah satu contoh suku lain dari daerahnya. Contohnya nih suku Sunda. Sunda dari daerah mana? Dari daerah Jawa, Jawa Barat ya. Dayak dari mana? Dari Kalimantan ya. Oke, Minang dari Sumatera Barat ya. Betawi
dari Jakarta. Coba di kelas 2B ini ada nggak ya yang orang Betawi? Ya, insya Allah ada ya. Contohnya yang kakeknya yang lahir di Jakarta dan tinggal udah lama di Jakarta, itu adalah biasanya tuh orang Betawi ya, dinaun orang Betawi ya. Oke. Ya, terus di bawahnya lagi, bagaimana sikapmu tentang ada seorang anak baru di sekolah Ino ya, dia itu orang Ambon, namanya Elias. Elias sering menyebut dirinya dengan beta. Beta itu artinya saya atau aku ya. Logat Elias ketika berbicara juga berbeda ya. Seperti Bu Sri nih, orang Jawa, orang Tegal juga logatnya beda sama orang Betawi ya. Atau orang Sunda juga pasti beda ya. Tapi walaupun Bu Sri logat yang berbeda sama orang Sunda, orang Betawi, tapi Bu Sri tetap berteman, tetap berbuat baik ya. Oke. Nah, terus nih. Nah, logat Elias ketika berbicara juga berbeda. Ada beberapa teman Ino suka tertawa saat Elias berbicara. Nah, menurut kalian sikap teman-teman Ino bagus enggak ya? Ketika Elias berbicara terus ditertawakan. Iya, sikap itu tidak baik ya. Walaupun kita berbeda suku, berbeda adat, tapi harus tetap menghormati atau menghargai perbedaannya. Gak boleh mentertawakan ya. Nah, di halaman 41 itu ada pecahan ya. Kita akan itu ada pecahan tentang uang logam dan uang kertas ya. Contohnya nih, harga sebungkus mie instan 3.300. Nilai tukar uang yang sesuai biasanya nih itu lembar uangnya ada berapa ya, uang kertasnya ada 3 atau 3.000 ya. Terus keping logamnya, recehnya ada berapa? Ada 3 juga, yaitu 100-an, jadi 300. Jadi totalnya ada 3.300 ya. Nah, nomor 2, harga beras sebesar 11.500 rupiah per liter. Nah, nilai tukar uang yang sesuai, jadi nilai tukar uangnya berapa ya. Nah, itu lembar uangnya, yang kertasnya ada berapa? Itu ada 11 lembar uang 1.000-an, jadi 11.000 ya. Terus 5 keping logam recehnya ada berapa? Ada 5 100-an, jadi 500, jadi 11.500 ya. Untuk yang nomor berikutnya kalian kerjakan di rumah ya. Oke, nah kita lihat pembelajaran 5. Itu ada sore hari ya yang cerah. Ino dan teman-temannya sedang bermain kebokan ya. Ino dan teman-teman bermain dengan senang, riang, gembira, bahagia ya. Nah, ketika Ino sedang bermain, tiba-tiba Arin datang. Arin menghampiri Ino. Arin mengabarkan bahwa kakek dan nenek datang ya. Ino senang banget, hore, ada nenek dan kakek datang ya. Terus Ino pun segera pamit pada teman-temannya ya. Nah, oke. Terus di rumah Ino memberi salam kepada kakek dan nenek. Ino lalu bergegas mandi dan berganti baju ya. Selesai berganti baju, Ino ngobrol dengan kakek di halaman ya. Kakek bertanya tentang kegiatan Ino. Ino bercerita ya bahwa ia baru saja selesai bermain kebokan bersama teman-temannya di lapangan ya. Kebokan itu permainan melempar ya dan menangkap bola ya. Nah, si Ino cerita sama kakeknya, katanya seru sekali ya tuh. Tapi jika badan kita terkena bola terasa sakit. Makanya kalau kita bermain kita harus hati-hati ya. Jangan sampai melempar bola terlalu keras, takutnya kena kepala atau kenapa nanti malah sakit temannya ya. Oke. Nah, terus di sini ada lawan kata yang ada di cerita tersebut ya. Ino dan kakeknya, cerita Ino dan kakeknya.
Tuh ada datang, lawan katanya apa? Pergi. Gembira, lawan katanya apa? Sedih. Dekat, lawan katanya jauh. Kecil, lawan katanya besar. Keras, lawan katanya lembek atau lembut ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang persamaan kata yang artinya sama. Nah, contohnya seperti menolong, membantu ya. Nah, sekarang kita belajar tentang lawan kata ya. Oke. Nah, halaman 144. Oh, itu PJOK ya, kita lewatin aja. Nah, kita lihat halaman 145 ya. Di situ ada kakek dan nenek Ino adalah orang tua dari ayah Ino. Di sini ada cerita tentang keluarga atau kerabat Ino ya, identitas ya. Seperti ada kakek, nenek, paman, bibi, sepupu ya, itu identitas keluarga atau kerabat Nino ya. Kakek Nino namanya siapa, asalnya dari mana, umurnya berapa, panggilannya siapa. Misalnya kakek Ino namanya Ripai, Ahmad Ripai. Nah, asalnya dari mana, Jawa, umurnya berapa, 65, panggilannya Ripai. Itu contohnya ya. Nah, jadi kalian nanti diisi ya. Diisi berdasarkan cerita di atas cerita ini ya. Isi di rumah. Oke. Selanjutnya kita lihat halaman 146. Nah, itu ada kerabat Ino kerabat Ino dikelompokkan menjadi dari balita, anak-anak, remaja, dewasa, lanjut usia, dan manula ya. Itu ada tentukan berdasarkan kelompok berikut ya. Pamannya Ino termasuk kelompok mana? Kelompok dewasa, lanjut usia, atau manula, atau remaja ya. Itu namanya pengelompokan berdasarkan usia atau berdasarkan ya. Itu contohnya seperti kakek. Kakek umurnya berapa? Termasuk kelompok mana? Kakek umurnya 65, berarti termasuk kelompok manula ya. Nenek umurnya berapa? Umurnya 46, berarti masuk kelompok lanjut usia ya. Oke, nah di bawah ada lengkapi cerita berikut dengan kelompok usia yang tepat. Jadi kalian suruh mengelompokin berdasarkan usianya ya. Contohnya ibu bercerita sayang kepada nenek, kepada kakek dan nenek. Nah, saat masih titik-titik, menurut nenek, ibu sangat lucu. Biasanya kalau yang lagi lucu-lucunya itu umur berapa ya, Nak? Iya, umur balita, umur 0 sampai 5 tahun ya, itu anak lagi lucu-lucunya. Kalian nih yang punya adik di rumah yang umur 2 tahun, umur 1 tahun, umur 3 tahun pasti lucu ya, menggemaskan ya. Terus ada saat masih titik-titik, menurut nenek, ibu sangat lucu, masih balita sini ya. Ketika titik-titik, setiap malam kakek mendongeng untuk ibu. Nah, biasanya kalau yang suka didongeng itu kelompok mana masuknya ya? Ya, kelompok anak-anak. Nah, waktu ibu anak-anak umur 5 sampai 11 tahun, ibu sering didongengin sama kakek ya. Namun saat titik-titik, ibu pernah membuat kakek dan nenek bersedih. Karena apa? Karena ibu lebih banyak berkumpul bersama temannya ya. Biasanya ini umur remaja ya, masuk kelompok remaja ya. Lagi senang-senangnya bermain bersama temannya ya. Terus kini kakek dan nenek sudah apa? Sudah lanjut usia atau sudah tua ya. Nah, ini adalah cerita ya. Sebuah cerita yang dilengkapi dengan kelompok usia. Misalnya usianya berapa, masuk kelompok mana? Ya, balita, kanak-kanak, atau remaja. Nah, sekarang kita lihat pembelajaran 6. Itu ada kakek dan nenek Ino datang membawa oleh-oleh ya.
Nah, oleh-oleh berupa bakpia, kue khas dari Yogyakarta. Kue bakpia yang dibawa cukup banyak. Nah, Ino ingin membagi atau berbagi kepada teman-temannya ya. Ino izin pada ibu ya. Ibu berpesan agar Ino senang berbagi dan saling membantu ya. Oke, sini kita lanjut lagi halaman 148. Tuh ada cerita tentang gambar, yaitu dalam hidup kita harus saling menolong. Kita harus saling berbagi. Contohnya menolong teman yang sedang susah dan meminjamkan barang kepada teman. Contohnya nih, ketika kita melihat teman yang jatuh dari sepeda, kita harus menolongnya. Ketika ada teman yang minjam buku, kita harus meminjamkan ya. Tidak boleh pelit ya. Kita harus meminjamkan bukunya. Kalau sifat seperti ini namanya tidak bagus ya, karena tidak menolong temannya. Temannya jatuh dari sepeda malah dilihatin saja, itu tidak boleh. Kita harus segera menolongnya. Dan ini juga nih namanya tidak mau minjamkan buku pada temannya ya. Oke, di bawahnya ada lengkapi kalimat berikut dengan pilihan kata yang sesuai. Contohnya, teman kita memiliki mainan baru. Kita tidak boleh apa kalau teman memiliki mainan baru atau barang baru? Ya, kita tidak boleh iri ya. Tidak boleh iri. Harusnya kita bersyukur karena teman kita bisa membeli mainan baru ya. Nah, sekarang kita lanjut halaman 149. Itu ada Arin membeli buku cerita seharga 12.000 ya. Arin membeli dengan uang 20 ribuan. Uang kembalian yang diterima Arin udah berapa? 20 dikurangi 12.000 jadi 8.000. Nah, kalau dijadikan dalam 2 ribuan itu ada berapa lembar ya? Ada 4 lembar. 4 kali 2.000 ada 8.000. Kalau logaman juga ada 8 keping uang logam 1.000-an ya, ini 1.000-an. Jadi 8.000 ya, sama saja. Nah, sekarang nomor 2, Arin juga membeli buku mewarnai seharga 5.000. Arin membeli dengan 3 lembar uang 2.000-an ya. Jadi 6.000 kali 3 6.000 ya. Nah, uang kembalian Arin berapa? Titik-titik keping uang logam 1.000-an. Jadi 6.000 dikurangi 5.000, sisanya adalah 1.000. Kalau dalam uang logam, 1 keping uang logam 1.000-an ya. Nomor 3, Ino membeli tempat pensil seharga 18.000. Ino membeli dengan uang 2 lembar uang 10 ribuan ya. Jadi 10 ribuannya ada 2, jadi 20 ribu. Uang kembalian yang diterima Arin berapa? 20 dikurangi 18.000, sisanya adalah 2.000. Nah, kalau dalam kertas 2.000 itu berarti 2 lembar uang 1.000-an ya. Atau 2 keping uang logam 1.000-an. Oke, itu adalah contoh ya. Nah, sekarang yang di bawahnya nomor 4 kalian kerjakan di rumah ya. Nah, untuk tugasnya kalian kerjakan halaman 153 ya sampai 155 ya. Kalian kerjakan di rumah ya. Nanti Bu Sri tulis di linknya ya, oke? Nah, Ibu rasa cukup sekian ya. Misalnya ada yang belum jelas atau belum paham, kalian bisa nanya ke Ibu.
bisa nanya ke ibu, bisa lewat japri atau telepon boleh, via call boleh ya, oke. Nah, sebelum kita akhiri, kita membaca apa? Hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin ya. Tetap jaga kesehatan, selalu berdoa. Mudah-mudahan kita segera berkumpul ya, nggak online terus belajarnya ya, oke. Tetap semangat, dan semangat, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.